Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dini Safiana, dan dua rekan saya, Raisa Salsabila Rifai dan Tuti Latifah Hendriani. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai standar setting, economic and political issues. Nah, untuk materi pertama, mungkin akan saya sampaikan sendiri mengenai standar setting economic issues. Nah, mungkin sedikit gambaran atau overview dari materi ini sendiri, di mana penetapan standar atau standar setting ini merupakan bentuk regulasi yang dibuat atau disusun oleh badan legislatif maupun pemerintah di suatu negara. Nah, biasanya kita menyebutnya dengan nama regulator. Nah, tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memediasi konflik kepentingan antara investor dan juga manajemen yang biasanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Nah, ini merupakan suatu tantangan. Regulasi ini merupakan tantangan bagi para akuntan. Hal ini karena luasnya pengaturan dari regulasi ini yang bertujuan untuk melindungi berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak. Seperti contohnya dari investor maupun dari kreditor ataupun dari pihak dalam perusahaan atau manajemen sendiri. Nah, kemudian biasanya regulasi ini akan dibuat dan juga disusun oleh badan penyusun standar atau regulator tersebut dalam bentuk prinsip akuntansi yang diterima dan berlaku umum. Baiklah, selanjutnya adalah peraturan kegiatan ekonomi. Jadi, keselamatan publik merupakan area yang paling banyak mendapatkan regulasi ataupun peraturan. Hal ini karena regulasi tersebut berguna untuk melindungi posisi dari individu ataupun pihak yang berada pada posisi merugikan atau kurang menguntungkan karena adanya asimetri informasi. Nah, asimetri informasi ini sama pengertiannya dengan yang bab sebelumnya, bahwa pihak-pihak atau beberapa pihak memiliki sedikit informasi dibandingkan pihak lainnya yang memiliki banyak informasi. Nah, biasanya pihak yang banyak informasi itu adalah pihak dari manajemen sendiri. Nah, selain itu, pengaturan standar ini merupakan regulasi keputusan produksi informasi dari perusahaan yang dibuat oleh regulator. Nah, dalam mempertimbangkan keputusan ataupun masalah-masalah produksi informasi ini, biasanya kita akan sangat membantu jika bisa membedakan dua jenis informasi. Nah, dua jenis informasi ini yang dimiliki oleh manajer. Jenis informasi pertama adalah proprietary information, di mana jika perusahaan merilis informasi tersebut, maka akan berdampak secara langsung terhadap arus kas perusahaan di masa depan. Contohnya itu seperti informasi teknis tentang paten berharga ataupun adanya strategi inisiatif seperti pengambil alihan ataupun merger yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, biasanya biaya untuk manajer dan perusahaan untuk mengeluarkan informasi tersebut sangat tinggi. Nah, jenis yang kedua itu adalah non-proprietary information. Apabila perusahaan merilis informasi ini, dia tidak akan berdampak secara langsung terhadap arus kas perusahaan. Nah, contohnya itu dapat kita ambil seperti laporan keuangan perusahaan ataupun perkiraan pendapatan, perincian pembiayaan, dan bahkan audit termasuk jenis non-proprietary. Selanjutnya, cara mengkarakterisasi produksi informasi. Nah, ada dua alasan mengapa produksi informasi ini digunakan. Alasan pertama yaitu karena informasi merupakan komoditas yang dapat dijual dan diproduksi. Maka wajar kita secara terpisah mempertimbangkan secara terpisah biaya dan manfaat dari informasi tersebut, informasi yang diproduksi tersebut. Nah, alasan yang kedua adalah memerlukan suatu cara yang terpadu untuk menyatukan pemikiran mengenai berbagai cara untuk memproduksi informasi tersebut. Karena informasi tersebut merupakan komoditas yang kompleks. Nah, tiga cara tersebut yang pertama adalah kita dapat memikirkan informasi yang lebih baik. Misalnya, sistem pelaporan yang lebih baik dengan menambahkan lebih detail ke laporan keuangan yang ada. Nah, dapat diberikan contoh seperti pelaporan yang lebih baik termasuk pengungkapan catatan yang diperluas ataupun item baris tambahan pada laporan keuangan. Cara yang kedua adalah dapat memikirkan informasi tambahan. Contohnya seperti kita dapat menambahkan informasi tambahan berarti pengenalan sistem informasi baru untuk melaporkan hal-hal yang sebelumnya tidak termasuk. Nah, cara yang ketiga itu adalah untuk berpikir tentang produksi informasi dalam hal kredibilitasnya.
Contohnya itu seperti kita lebih disarankan untuk meminta jasa audit atau untuk menggunakan jasa audit dari cup yang Big Four dibandingkan yang non Big Four. Nah, itu salah satu contoh yang membawa informasi tersebut dalam hal kredibilitasnya. Selanjutnya, produksi informasi pertama yang terbaik. Nah, jadi dari sudut pandang masyarakat, jumlah produksi informasi yang benar secara sosial itu adalah, atau yang terbaik itu adalah jumlah yang menyamakan manfaat sosial marginal dari produksi informasi dengan biaya sosial marginal dari produksi informasi tersebut. Setiap produksi tambahan akan menelan biaya yang lebih dari manfaat yang dihasilkan. Nah, manfaat lain dari produksi informasi itu termasuk pengurangan kekuatan monopoli karena peningkatan kemampuan calon yang masuk ke industri tersebut untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan. Selain itu juga identifikasi tepat waktu dari perusahaan yang pelaporannya tentang penata layanan dan situasi di mana informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut menghasilkan informasi tentang perusahaan tersebut. Selain itu, yang perlu diketahui bahwa biaya pembuatan informasi ini termasuk ke dalam biaya langsung untuk menyiapkan dan mengeluarkan informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada kegagalan pasar dalam produksi informasi. Nah, jadi ada 4 kegagalan pasar ini, di mana yang pertama itu adalah eksternalitas dan free riding. Jadi eksternalitas ini adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan atau individu yang menimbulkan biaya atau manfaat pada pihak lain, di mana pihak yang menciptakan eksternalitas tersebut tidak terbebani dengan biaya atau malah mendapatkan pendapatan. Sedangkan free riding itu sendiri merupakan bukti nyata dari sebuah perusahaan ataupun individu yang mengambil keuntungan dari eksternalitas tersebut. Aspek penting dari eksternalitas dan free riding ini adalah bahwa biaya dan manfaat produksi informasi yang diterima atau dirasakan oleh perusahaan itu berbeda dengan biaya dan manfaat produksi informasi yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, yang perlu diketahui adalah sehubungan dengan free riding bahwa investor lain akan dapat menumpang pada suatu informasi karena semua investor itu akan menyadari bahwa tidak ada yang punya insentif untuk membayar informasi tersebut. Kegagalan yang kedua adalah masalah seleksi yang merugikan. Jadi terdapat 2 versi masalah seleksi yang merugikan ini. Versi yang pertama yaitu kita punya masalah insider trading, di mana jika ada peluang atau orang dalam, ya termasuk manajer sendiri, untuk menghasilkan laba berlebihan dengan berdagang atas dasar informasi orang dalam tersebut. Nah, orang yang bersedia melakukan ini akan tertarik pada peluang. Sedangkan investor luar, dia akan menganggap bahwa pasar sekuritas ini bukan menjadi tempat bermain yang seimbang. Jadi mereka mengurangi jumlah yang mereka bayarkan untuk semua sekuritas. Nah, sedangkan masalah yang kedua muncul ketika manajer yang tidak mengungkapkan secara sukarela atau secara terbuka adanya kabar buruk mengenai perusahaan, di mana hal ini mengakibatkan investor tidak bisa membedakan saham mana yang benar-benar memiliki kualitas yang bagus dan yang tidak bagus. Sehingga karena hal ini, banyak hal yang disimpan oleh manajemen dan kemudian tidak diungkapkan oleh manajemen tersebut. Jadi hal ini akan merugikan pihak dari investor sendiri. Kegagalan pasar yang ketiga adalah the moral hazard problem. Jadi dengan adanya moral hazard ini, pasar tenaga kerja tidak dapat menilai bagaimana kualitas dari seorang manajer dengan baik. Nah, dapat kita lihat contohnya terjadi keruntuhan pasar pada tahun 2007 sampai 2008, di mana hal ini terjadi karena manajer lembaga keuangan yang suatu besar dia menyadari bahwa nantinya pemerintah akan membantu untuk menyelesaikan segala masalahnya, sehingga dengan berani manajer tersebut mengambil resiko bahkan melalaikan suatu tugas sehingga bisa memicu timbulnya masalah yang besar tersebut. Nah, kegagalan yang terakhir yaitu kebulatan suara, di mana karakteristik dari ekonomi dengan pasar yang tidak berfungsi tersebut adalah kurangnya kebulatan suara yang berasal dari efek seleksi yang merugikan dan bahaya moral. Atau materi selanjutnya mengenai insentif kontraktual untuk produksi informasi. Nah, yang pertama itu insentif kontrak.
di mana ketika suatu perusahaan mengeluarkan hutang, berarti itu biasanya termasuk ke dalam perjanjian dalam kontrak. Nah, informasi yang diperlukan tentang berbagai rasio yang menjadi dasar perjanjian, sehingga kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian-perjanjiannya dapat dimonitori atau diawasi selama umur hutang tersebut. Nah, poin kuncinya di sini adalah bahwa perusahaan memiliki insentif pribadi untuk menghasilkan informasi dalam semua skenario kontrak ini. Jadi tidak diperlukan regulator untuk memaksa produksi informasi ini. Nah, jadi keputusan produksi informasi diinternalisasi antara pihak-pihak yang berkontrak tersebut. Nah, selanjutnya ada teorema Quase, di mana menurut teorema Quase ini adalah menunjukkan kondisi bahwa eksternalitas tersebut dapat diinternalisasi, sehingga bisa mengurangi kebutuhan akan regulasi. Contohnya, perusahaan memiliki informasi. Nah, jika perusahaan tersebut merilis informasi tersebut akan memakan biaya sebesar $100. Nah, namun informasi ini akan menguntungkan investor dengan yang menilainya sebesar $150. Seandainya investor ini meminta haknya atau memiliki hak untuk meminta informasi tersebut dirilis, maka perusahaan akan melakukannya dengan melepaskan informasi tersebut karena ini menimbulkan biaya $100 kurang dari biaya 150 untuk mengganti kerugian investor jika informasi tersebut tidak dirilis. Namun asumsi yang lebih masuk akal adalah bahwa perusahaan memiliki hak atas properti informasi. Jadi di sini maksudnya perusahaan memiliki kekuatan untuk memonopoli karena investor akan membayar harga sebesar $150 untuk informasi yang jika dirilis akan dikenakan biaya sebesar $100. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Jadi itu tergantung pada daya tawar yang relatif terhadap pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Jika keduanya merasa cocok, mungkin kontrak yang masuk akal bisa jadi investor ini hanya membayar $125 untuk informasi tersebut. Nah, terlepas dari bagaimanapun hasilnya, informasi akan dirilis tanpa adanya regulasi. Materi selanjutnya mengenai insentif berbasis pasar untuk produksi informasi. Nah, jadi pasar tenaga kerja manajerial akan secara konstan mengevaluasi kinerja dari manajer. Akibatnya, manajer yang mengeluarkan atau melepaskan informasi yang salah, kurang atau tidak lengkap, ataupun bias akan mengalami kerusakan pada reputasi mereka. Nah, sementara pertimbangan reputasi tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan kontrak insentif. Jadi, manajer ini dimotivasi oleh reputasi dan pertimbangan kontrak untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, hal ini menciptakan insentif untuk melepaskan informasi ke pasar. Jadi, alasannya adalah bahwa lebih banyak informasi dengan mengurangi kerugian yang diperkirakan dari seleksi yang salah dan risiko estimasi akan meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan tersebut. Jadi materi selanjutnya adalah terlihat lebih dekat di pasar yang berbasis insentif. Jadi ada 4 bagian. Nah, bagian pertama ini adalah prinsip pengungkapan, di mana menunjukkan bahwa seorang manajer itu akan merilis informasi mengenai hal yang baik ataupun buruk. Nah, jika investor rasional tahu, manajer memiliki beberapa informasi yang berguna untuk mengambil keputusan, tetapi mereka tidak tahu apa informasi tersebut. Nah, mereka itu akan berasumsi bahwa manajer akan melepaskan informasi tersebut jika informasi tersebut dirasa menguntungkan. Argumen ini juga diperkuat dengan insentif manajer untuk menjaga harga saham perusahaan agar tidak turun. Nah, yang kedua itu ada penelitian empiris mengenai prinsip pengungkapan ini. Nah, pada penelitian Vergia pada tahun 1983 mengasumsikan bahwa pasar tahu bahwa manajer memiliki informasi. Nah, terdapat beberapa pertanyaan dari penelitian ini, yaitu bagaimana jika pasar tidak yakin tentang hal tersebut? Apakah masih ada insentif bagi manajer yang mengungkapkan secara sukarela atau memberikan informasi? Bagaimana jika perusahaan memiliki lebih dari satu item informasi? Sedangkan kemudian ada penelitian yang kedua, yaitu PAE 2005, di mana investor tidak tahu apakah perusahaan tersebut telah menghasilkan informasi secara internal atau tidak. PAE mengasumsikan bahwa investor menilai probabilitas bahwa perusahaan tidak memiliki perkiraan. Yang ketiga yaitu pemberian sinyal, di mana setiap perusahaan itu memiliki kualitas yang berbeda. Misalnya, sebuah perusahaan dapat memiliki peluang investasi yang lebih baik daripada perusahaan yang lainnya.
Nah, jadi sinyal merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer level atas yang tidak rasional jika hal itu dilakukan oleh manajer level bawah. Materi selanjutnya itu pencarian informasi pribadi. Jadi tingkat informasi yang tinggi akan meningkatkan reputasi seorang manajer dan akan menurunkan risiko estimasi investor, serta bisa mengurangi biaya modal perusahaan untuk keuntungan perusahaan dan manajer. Dengan demikian, manajer ini memiliki tanggung jawab untuk melepaskan informasi tersebut. Namun, banyak juga investor yang secara aktif menggali informasi pribadi, apalagi jika dihadapkan dengan kondisi inefisiensi pasar sekuritas. Nah, masuk pada materi baru mengenai apakah perusahaan perlu untuk melakukan pengungkapan unggulan atau superior. Nah, bahasan pertama yaitu mengenai teorinya. Jadi, jika kekuatan pasar ingin memotivasi pengungkapan yang superior, maka perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi melalui pangsa yang lebih tinggi, namun harga dan biaya modal yang lebih rendah. Nah, caranya adalah dengan meningkatkan kemampuan investor untuk melakukan diversifikasi, meningkatkan likuiditas, dan mengurangi risiko investor tersebut, risiko investasi investor. Berbagai model lain juga meneliti mengenai superior disclosure ini, misalnya non-cooperative game theory models, yang membahas keputusan pengungkapan. Nah, jadi dalam studi awal Darroch and Stockton DS 1990 menganalisis hubungan antara perusahaan monopolistik atau pemegang jabatan dan calon peserta potensial untuk industri atau peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Salsabila Rifai akan melanjutkan penyampaian materi yang terlebih dahulu telah disampaikan oleh rekan saya Dini Salviana. Nah, masih tentang apakah perusahaan diberikan penghargaan atas pengungkapan superior. Nah, cukup banyak tes empiris yang telah dilakukan untuk mengukur kualitas pengungkapan. Nah, yang pertama itu dilakukan oleh Borusan pada tahun 1997. Dia melakukan tes awal kualitas pelaporan melihat hubungan antara pengungkapan superior dan biaya modal. Lalu pada tahun 2008, Levy dan Sloan menggunakan jumlah investor yang memegang saham sebagai proksi untuk jumlah yang tahu tentang saham. Mereka menemukan bahwa ketika jumlah investor tersebut meningkat, maka pengembalian di masa depan atas saham tersebut itu turun. Lalu pada tahun 2009, Hale dan Luz menganalisis efek pada biaya modal untuk perusahaan-perusahaan yang memilih untuk melakukan cross-list. Nah, mereka menemukan pengurangan yang signifikan dan berkelanjutan dalam biaya modal untuk perusahaan-perusahaan yang masuk pada daftar silang di Bursa Amerika Serikat. Lalu kembali pada tahun 1999, Healy, Hutton, dan Palpu menguji implikasi model Diamond dan Veresia menggunakan peringkat analis keuangan dari kualitas pengungkapan. Lalu Welker pada tahun 1995 meneliti pengaruh kualitas pengungkapan pada bid-ask spread, komponen likuiditas, dengan mengendalikan faktor seperti volume perdagangan. Lalu ia menemukan hubungan negatif yang signifikan antara kualitas pengungkapan dan bid-ask spread. Lalu Sanggupta di tahun 1998 meneliti dampak kualitas pengungkapan pada biaya hutang. Di tahun 2013 Bart dan Konsinski dan Lensman meneliti hubungan antara transparansi pendapatan dan biaya modal. Lalu yang terakhir ada Cravat dan Shaflin di tahun 2010 mempelajari sampel perusahaan yang melaporkan penyajian kembali laporan keuangan. Mereka melaporkan peningkatan biaya modal perusahaan penyajian kembali dengan peningkatan risiko estimasi merupakan kontributor signifikan terhadap pendapatan. Lalu apakah estimasi risiko itu dapat terdiversifikasi? Nah, teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat dan dari pengungkapan superior. Namun beberapa ketidakpastian investor tentang sejauh mana informasi orang dalam perusahaan dan kemungkinan manajer yang mengelak masih tetap ada. Pembahasan selanjutnya adalah peraturan desentralisasi. Pelaporan segmen adalah contoh dari pelaporan desentralisasi. Informasi tentang segmen perusahaan sangat berguna bagi investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.
pelaporan segmen ini memang meningkatkan relevansi, namun terjadi masalah pada keandalannya. Teori memprediksi ada dua motif untuk oportunisme. Nah, yang pertama, pelaporan kinerja segmen dapat mengungkapkan informasi kepada pesaing sehingga menimbulkan biaya kepemilikan. Yang kedua, manajemen ingin menutupi kinerja yang buruk dengan memasukkan segmen yang berkinerja buruk dalam total yang lebih besar. Nah, permasalahan ini diperiksa oleh Benz, Berger, dan Monahan pada tahun 2011. Lalu IFRS terkait pelaporan segmen mensyaratkan bahwa perusahaan melaporkan informasi segmen dengan dasar yang sama, seperti perusahaan mengatur segmennya secara internal untuk pengambilan keputusan manajemen puncak dan evaluasi kinerja. Dari hal tersebut terdapat dua aspek menarik, yaitu pelaporan yang konsisten dengan model bisnis perusahaan dan organisasi internalnya. Yang kedua, biaya oportunisme dalam pelaporan segmen ini akan sangat tinggi. Selanjutnya adalah berapa banyak informasi yang cukup. Nah, perusahaan seharusnya menyediakan informasi sampai pada titik di mana manfaat marginal sosialnya sama dengan biaya marginal sosialnya. Pasar sulit untuk memberi perusahaan manfaat sosial penuh dari informasi yang dihasilkan, dan perusahaan tidak bisa mencatat biaya dari produksi informasi, yang pada akhirnya mendorong investor agar ada regulasi untuk melindungi kepentingan mereka. Nah, dengan adanya regulasi ini menimbulkan dua biaya yang tidak langsung, yaitu mengurangi kemampuan manajer untuk melakukan signaling, lalu adanya kemungkinan regulasi menetapkan informasi lebih banyak daripada yang diperlukan. Kita masuk pada pembahasan terakhir di chapter 12, yaitu penetapan standar terkait economic issues. Teori menjelaskan beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan akan menghasilkan informasi dalam absennya standar. Kebutuhan informasi tersebut berasal dari kontrak dan dari permintaan pasar. Pihak dari kontrak pasti menginginkan informasi untuk memotivasi usaha dan menghargai pencapaian. Pasar tenaga kerja manajerial dan pasar yang diambil alih berinteraksi dengan pasar sekuritas untuk memotivasi manajer merilis informasi untuk meningkatkan nilai pasar. Kita masuk pada topik baru, chapter 13, Standard Setting Political Issues. Jadi ada dua teori regulasi. Yang pertama ada the public interest theory, lalu yang kedua ada the interest group theory. Nah, the public interest theory ini menunjukkan bahwa regulasi merupakan jawaban atas permintaan masyarakat terhadap koreksi kegagalan pasar. Regulator memiliki kepentingan terbaik di hati masyarakat. Peraturan merupakan trade-off antara biaya dan manfaat sosial dalam bentuk peningkatan operasi pasar. Masalah yang timbul dalam public interest theory adalah tugas yang kompleks dalam memutuskan jumlah regulasi yang tepat, lalu motivasi regulator, sulit bagi legislatif untuk memastikan regulator bertindak dalam kepentingan terbaik bagi publik dan tidak sendiri. Lalu the interest group theory, Stigler pada tahun 1971 menyatakan bahwa sebuah industri beroperasi di hadapan sejumlah kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan adalah kelompok yang melakukan permintaan regulasi. Prediksi yang dihasilkan dalam interest group theory adalah penciptaan badan penetapan standar. Lalu kegiatan yang tunduk pada kegagalan pasar itu lebih cenderung mudah diatur karena permintaan dari kelompok terpengaruh. Lalu ada due process. Lalu teori manakah yang dapat diaplikasikan pada standar setting? Nah, sudah jelas bahwa teori kepentingan publik sulit untuk diterapkan. Sumber-sumber kegagalan pasar dalam produksi informasi menyiratkan bahwa kekuatan pasar tidak selalu dapat diandalkan untuk menghasilkan standar dan prosedur akuntansi yang benar secara sosial. Namun, bukan tidak mungkin kompleksitas yang timbul dari beragam kebutuhan informasi dan minat investor dan manajer menjadikannya penentu standar untuk menghitung standar akuntansi yang tepat.
Distribusi manfaat informasi regulasi FD. Komplikasi dari penetapan standar adalah distribusi manfaat produksi informasi di antara kelompok-kelompok kepentingan. Kebanyakan orang merasa bahwa distribusi manfaat ekonomi ini tidak setara. Nah, terkait peraturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan distribusi informasi adalah peraturan SEC-FD yang diadopsi pada tahun 2000 yang melarang perusahaan untuk secara terbuka mengungkapkan informasi, misalnya kepada analis. Regulasi FD muncul dari kekhawatiran bahwa orang bosan mungkin memiliki lebih banyak sumber daya secara langsung ataupun memiliki akses istimewa kepada analis untuk menemukan dan menganalisis suatu informasi. Nah, akibatnya investor kecil berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi kepada semua orang, SEC merasa hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar. Nah, dapat disimpulkan keuntungan bagi investor kecil dari penerapan regulasi FD ini memang tidak terlalu besar, hanya penurunan dalam keuntungan informasi analis yang dapat dipenuhi. Lalu bagaimana kriteria untuk standar setting? Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi proses penetapan standar. Standar harus menjadi keputusan yang bermanfaat, tetapi juga harus dapat diterima oleh konstituensi lain, khususnya manajemen. Hal ini menempatkan pembuat standar dalam situasi konflik dan sulit untuk memprediksi resolusi konfliknya yang dapat diterima. Namun, terdapat beberapa kriteria yang harus diingat ketika mencoba untuk memahami pengaturan standar. Yang pertama adalah manfaat keputusan. Nah, kriteria manfaat keputusan menyatakan bahwa semakin informatif tenaga kinerja perusahaan di masa depan, semakin kuat reaksi investor terhadap informasi yang dihasilkan oleh sistem. Dengan demikian, bukti empiris terkait harga keamanan merespon informasi akuntansi menunjukkan bahwa investor menemukan informasi akuntansi yang berguna. Baiklah, saya Putri Latifah Indriani, 1610532033 akan melanjutkan presentasi materi kelompok kami, yaitu tentang kriteria pengaturan standar. Yang pertama adalah manfaat keputusan, yang kedua adalah kriteria pengurangan asimetri informasi. Pasar dapat memotivasi manajemen dan investor untuk menghasilkan informasi. Sayangnya pasar sendiri tidak dapat menjamin jumlah yang tepat untuk informasi yang diproduksi. Salah satu alasannya karena adanya asimetri informasi. Nah, standar setter harus mengurangi asimetri informasi sebagai kriteria untuk standar baru. Mengurangi asimetri informasi membuat standar menjadi lebih cukup efektif, di mana informasi akuntansi keuangan dapat digunakan oleh lebih dari satu individu. Pengurangan asimetri informasi meningkatkan operasional pasar karena investor melihat investasi lebih ke lahan bermain, yang juga berakibat berkurangnya perhatian investor pada estimasi resiko, pengurangan penyebaran penawaran, dan memperluas likuiditas pasar. Nah, pengurangan asimetri informasi juga menimbulkan biaya sebagaimana keputusan informasi yang berguna. Kriteria pengaturan standar yang ketiga adalah konsekuensi ekonomi dari standar baru. Tentunya dalam implementasi standar baru, manajer dan perusahaan yang sebelumnya sudah menerapkan standar yang lama akan berpengaruh kepada penerapan standar sekarang. Nah, salah satunya kerugian muncul atas terjadinya kontrak kekakuan sebagai sebuah probabilitas peningkatan dari pelanggaran perjanjian hutang dan efek dari level kepuasan manajer dari aliran pendapatan bonus masa depan. Nah, kerugian ini dapat mempengaruhi kebijakan operasi dan keuangan manajer. Pengurangan dari kebebasan manajer untuk memilih dari kebijakan akuntansi yang berbeda sering terjadi ketika standar baru diimplementasikan, juga merupakan sumber dari konsekuensi ekonomi. Nah, yang kriteria keempat adalah konsensus. Ini dampak dari aspek pengaturan dari konsekuensi ekonomi. Nah, struktur dan proses dari badan pengaturan standar didesain untuk mendorong sebuah persetujuan umum. Namun jika di antara para pemilih terjadi konflik yang parah, bahkan dalam suatu proses pemilihan tidak selalu bisa mencegah banding ke proses politik. Disimpulkan di awal bahwa proses penyusunan standar terlihat paling konsisten dengan regulasi teori kelompok kepentingan. Tentu saja secara teknis dan bahkan secara teoritis, suatu kebenaran tidak cukup untuk memastikan keberhasilan suatu standar.
Kemudian asimetri informasi regulator. Nah, teori regulasi telah resmi mengakui bahwa seperti hal lainnya regulator menghadapi kesenjangan informasi, banyak informasi yang dibutuhkan regulator seperti informasi keuangan. Informasi tersebut berada di tangan manajer yang mempunyai pengaruh pada produsen akan monopoli informasi tentang perusahaan. Lalu regulator tidak dapat mengamati upaya dari para manajer. Dengan demikian, para regulator menghadapi pilihan yang merugikan dari permasalahan moral. Selanjutnya adalah integrasi internasional pasar modal. Yang pertama adalah konvergensi standar akuntansi. Akuntansi diterapkan di berbagai lembaga-lembaga sosial, politik, hukum, dan ekonomi di berbagai negara. Nah, karena pasar modal menjadi lebih terintegrasi di seluruh dunia, investor yang berinvestasi adalah perusahaan luar negeri, yang mana lembaga dan standar akuntansi mungkin berbeda dari investor negara itu sendiri. Nah, bisa dibilang integrasi mengarah ke pasar modal yang bekerja lebih baik. Nah, biaya modal yang lebih rendah dan peningkatan investasi dan kontrak terintegrasi lebih efisien dari harga pasar. Akibatnya, evaluasi aspek politik pengaturan standar sekarang harus memperhitungkan integrasi internasional. Nah, yang kedua adalah pengaruh kebiasaan dan institusi pada pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan di suatu negara akan dipengaruhi oleh kebiasaan dan ketentuan institusi di negara tersebut. Menurut riset oleh Ball, Kotari, dan Robin atau BKR menunjukkan bahwa di negara-negara common law seperti Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat, standar akuntansi ditetapkan dalam berbagai tingkatan di sektor privat dan lebih berorientasi pada investor, berbeda dengan negara court law seperti Prancis, Jerman, dan Jepang. Standar akuntansi pada intinya ditetapkan oleh pemerintah sehingga lebih terpengaruh pada proses politis. BKR juga memprediksi bahwa pelaporan keuangan akan kurang bersifat konservatif di negara-negara court law. Ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan di negara-negara court law memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan negara-negara common law. Namun demikian bukan berarti pelaporan keuangan di bawah court law itu lebih oportunitis, melainkan karena perbedaan dari mendasar di institusi, biaya keagenan, dan struktur tata kelola perusahaan. Yang ketiga adalah pelaksanaan standar akuntansi. Nah, pelaksanaan standar akuntansi ini bertujuan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas baik. Penerapan standar akuntansi tergantung pada wilayah hukum yang mengadopsi standar IASB. Penerapan ini kurang memadai. Kita tidak yakin dalam penerapan kualitas standar yang tinggi bisa sesuai dalam prakteknya. Investor mungkin menghadapi masalah serius yang dapat merugikan jika sistem legal, stock exchange, dan securities regulator tidak menerapkan standar akuntansi untuk menyediakan lingkungan yang stabil bagi pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Adalah keuntungan dari mengadopsi standar akuntansi yang berkualitas tinggi. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwasanya penerapan standar akuntansi yang berkualitas tinggi dapat memberikan keuntungan yang sangat banyak terhadap para pelakunya. Beberapa keuntungan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga dalam pengadopsian standar akuntansi yang berkualitas tinggi ada beberapa. Yang pertama adalah penelitian dari Daske, Hale, Lewis, dan Verdi pada tahun 2008. Dalam penelitian mereka terdapat pengadopsian IASB yang dilakukan pada 26 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Didapatkan hasil bahwasanya terdapat kenaikan yang signifikan atas likuiditas pasarnya. Kemudian pada penelitian Latsman, Maideu, dan Tornok pada tahun 2012, dalam penelitian mereka terhadap 16 negara yang mengadopsi IASB, bahwasanya penerapan ini menghasilkan informasi yang sangat baik yang memiliki nilai yang sangat tinggi yang dapat menurunkan sinkronisasi pasar. Standar akuntansi yang tinggi juga dapat mengembangkan efisiensi kontrak kompensasi manajerial. Nah, selanjutnya dari penelitian Daske, Hale, Lewis, and Verdi tahun 2013, dalam analisa mereka terhadap 30 negara yang sukarela dalam mengadopsi IASB, mengatakan bahwa manfaatnya adalah penerapan standar tersebut dapat meningkatkan keuntungan ekonomi. Selanjutnya adalah hubungan kualitas antara IASB dan FASB GAAP. Nah, berdasarkan penelitian dari Bart, Lansman, Lang, dan William tahun 2012 dapat disimpulkan bahwasanya terdapat bukti yang bermacam-macam atas hubungan kualitas antara IFRS dan
FISB GAAP. Bagaimanapun perbandingan dan kualitas antara dua standar setter akan berjalan beriringan sejalan dalam suatu waktu jika standar tersebut memiliki progres yang konvergen. Nah, selanjutnya adalah haruskah standar setter ini bersaing? Terdapat alternatif atas konvergensi standar akuntansi, yaitu dengan mengizinkan perusahaan yang ada di jurisdiksinya untuk bebas menentukan standar akuntansi mana yang akan diadopsi. Nah, selanjutnya persaingan antara penyusunan standar sebenarnya memiliki efek positif selama masih dalam skala yang tepat. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa suatu penyusunan standar yang tidak menghadapi persaingan akan berusaha memaksimalkan pengaruhnya dengan memberlakukan lebih banyak standar. Sehingga pada akhirnya jumlah standar yang berlaku menjadi lebih banyak dari jumlah optimalnya. Dengan adanya sedikit persaingan, kecenderungan ini dapat dikendalikan karena perusahaan-perusahaan akan mengadopsi standar dari penyusunan standar lain apabila standar yang diadopsinya sekarang terlalu mengekang. Argumen-argumen ini menunjukkan bahwa terdapat trade-off antara biaya dan manfaat konvergensi menuju standar akuntansi tunggal yang berkualitas tinggi. Hasil terbaiknya akan ditentukan oleh lingkungan sosial, hukum, dan institusional suatu negara, serta tingkat kesulitan penerapan konvergensi standar di negara tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.